Kacamata swivel vision kiper timnas Indonesia kembali viral di Jepang. Kiper Jepang beri reaksi jelang hadapi skuad Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Seperti yang sudah dan selalu saya ingatkan juga, bahwasanya semoga kesehatan selalu mengiringi Anda dalam menekuni rutinitas Anda sehari-hari. Dan tentunya apapun yang Anda rencanakan selalu berhasil dengan sempurna. Amin. Seperti biasa, kali ini saya akan bereaksi sebuah video di mana kegiatan Emil Audero dan Martin Paes, sang kiper utama Indonesia, menjadi sorotan di Jepang. Kenapa? Teknologi mutakhir yang mereka gunakan, media Jepang dan kiper Jepang melongo. Apa yang terjadi? Kita saksikan bersama. Kacamata swivel vision kiper timnas Indonesia kembali viral di Jepang. Kiper Jepang beri reaksi jelang hadapi skuad Garuda. Alasan skuad Garuda bisa curi poin dari Jepang. Kontroversi kesenjangan atlet nasional panaskan jagat media. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kontroversi kesenjangan atlet nasional panaskan jagat media. Nama Lindswell Cook baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kita lihat yang ini dulu ya. Menyusul unggahannya di Instagram Stories yang membahas hadiah istimewa dari Presiden Prabowo Subianto kepada timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, kemenangan atas China bukan sekedar kemenangan biasa. Selain mematahkan kutukan 38 tahun tak pernah menang melawan China, skuad Garuda juga mencetak sejarah sebagai tim pertama dari Asia Tenggara yang berhasil melaju ke putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah tinta emas yang terukir dalam lembaran sejarah sepak bola benua kuning, terutama untuk Indonesia. Melihat perjuangan dan keberhasilan timnas Indonesia yang luar biasa, Presiden Prabowo Subianto yang turut menyaksikan langsung pertandingan tersebut tak kuasa menahan rasa bangganya. Undangan makan bersama di kediaman pribadi dan hadiah mewah pun diberikan kepada para penggawa Garuda. Namun, hadiah mewah yang berupa jam Rolex lantas viral dan mendapatkan sorotan banyak pihak tak terkecuali dari atlet wushu Lindswell Cook. Di balik rasa bangganya, Lindswell justru menyinggung kesenjangan sosial atlet lewat unggahan Instagram pribadinya. Ini masih menuju prakualifikasi. Nasib atlet-atlet Indonesia yang sudah juara dunia dapat apa? Oke, mari kita bahas kelamnya dunia olahraga dari mata cabur lain yang minim perhatian tapi prestasi maksimal. Efisiensi. Tulisnya, Lindswell mengaku tentu bangga dengan prestasi yang diukir cabur lain seperti sepak bola. Tapi ia mempertanyakan apakah pemerintah sudah adil dalam memfasilitasi atlet-atletnya. Lindswell menggarisbawahi bahwa yang ia kritik ini bukan atlet sepak bola yang membela jersey kebanggaan timnas Indonesia, tapi peran pemerintah dalam hal fasilitas atlet. Atlet wushu ini cantik, muslimah lagi. Kiper Jepang beri reaksi jelang hadapi skuad Garuda. Timnas Indonesia yang telah menjalani persiapan di Jepang hitam banget gitu ya kipernya, yakni Zion Suzuki. Sebagaimana diketahui, laga timnas Indonesia kontra Jepang bisa dibilang sudah tidak menentukan apa-apa bagi kedua tim. Pasalnya, Jepang sudah lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim Merah Putih melaju ke babak keempat kualifikasi. Namun, anak asuh Hajime Moriyasu memasuki laga ini dengan modal negatif. Pasalnya, mereka baru saja kalah 0-1 dari timnas Australia beberapa hari yang lalu. Zion Suzuki yang merupakan kiper utama tidak bermain karena Moriyasu merotasi skuadnya. Kini, ia siap jika dipercaya mengawal gawang Jepang lagi. Saya sudah tampil sejak awal babak kualifikasi, jadi saya ingin memimpin dan menyatukan tim di laga berikutnya lawan timnas Indonesia, kata Suzuki dikutip dari Soccer King. Penjaga gawang berusia 22 tahun itu menegaskan pertandingan ini sangat penting, sebab kemenangan tetap menjadi hasil penting lantaran berpengaruh pada pembagian pot di undian selanjutnya. Bahkan harga diri tim Samurai Biru juga dipertaruhkan lantaran berlangsung di kandang sendiri. Sementara bagi timnas Indonesia, kemenangan akan meroketkan ranking FIFA tim Merah Putih. Terlebih, target menuju ranking 100 dunia sudah ada di depan mata. Kini menarik untuk menanti kejutan laga skuad Garuda kontra Jepang besok. Lantas, berapa prediksi skor menurut kalian?
Alasan Bisa Skuad menang Garuda 1-0 bisa aja. terbang Waduh. terbang. Mantap jiwa Indonesia. Kalau enggak 0-0 deh. 1. Mentalitas dan rasa percaya diri. Kemenangan atas Cina menjadi suntikan moral yang luar biasa bagi skuad Garuda. Mental pemenang sedang terbentuk dan rasa percaya diri para pemain tengah tinggi. Ini penting karena menghadapi tim sekuat Jepang, rasa takut atau inferior bisa sangat merugikan. Dengan bekal kemenangan itu, pemain akan tampil lebih berani dan percaya diri di lapangan. 2. Tidak ada tekanan berlebih. Berbeda dengan Jepang yang bermain di kandang dan di depan pendukung sendiri, timnas Indonesia justru datang dengan sedikit tekanan. Tiket ke babak berikutnya sudah diamankan, sehingga para pemain bisa bermain lebih lepas dan menikmati pertandingan. Kondisi ini justru bisa membuat Indonesia bermain lebih taktis dan fokus karena tak terbebani hasil. Bukan tidak mungkin Patrick Kluivert dan Alex Pastoor bakal mencoba menerapkan taktik khas Belanda total football untuk menguji kualitas skuad Garuda. 3. Pemain kunci dalam performa terbaik. Keren ya. Total football. Beberapa pemain Aduh. timnas Indonesia seperti Jait Zels, Beckham Putra, Ricky Kabuaya, Asik ditonton. Yoli Romni sedang dalam performa positif. Sungguh lah. Jika Total mereka football mampu tuh menjaga asik konsistensi ditonton. permainan seperti saat melawan Cina, maka peluang menciptakan kejutan di kandang Jepang akan semakin terbuka. Terlebih, skuad asuhan Haji Memorialsu bakal menerapkan rotasi. Ini bisa menjadi celah bagi skuad Garuda. Meski kualitas pemain Jepang tetap tinggi, namun perbedaan pengalaman dan chemistry bisa menjadi keuntungan jika dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia sejak menit awal. Kacamata swivel vision kiper timnas Indonesia kembali viral di Jepang. Tak ada kata santai, skuad Garuda terus melakukan persiapan guna menghadapi Jepang di laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sudah berpengaruh pada klasemen, kemenangan atas Jepang wajib diraih agar ranking FIFA timnas Indonesia terus meroket. Sejak tiba di Osaka, Jait Zels dan kawan-kawan sendiri antusias menjalani latihan yang dikomandoi Patrick Kluivert. Bahkan, asisten pelatih seperti Alex Pastoor dan Dedy Lazat hingga pelatih kiper tak henti memberikan instruksi. Menariknya, latihan kiper skuad Garuda menjadi sorotan tersendiri. Selain karena persaingan Martin Paes dan Emil Audero yang bakal memperebutkan tempat utama, fasilitas latihan keduanya lagi-lagi juga menjadi sorotan. Emil Audero dan Martin Paes terlihat mengenakan sebuah alat latihan unik berupa kacamata swivel vision saat sesi latihan berlangsung. Warna kacamata yang hitam pekat serta bentuknya yang mencolok dan mirip kacamata renang langsung membuat Emil dan Paes tampak berbeda dibanding rekan-rekan setim lainnya di lapangan latihan. Tak bisa dipungkiri, seiring perkembangan zaman, Kacamata X-Men sepak bola terus mengalami evolusi mengeluarkan sinar baik laser. dari sisi taktik, Pasti teknologi, Jepang kalah nanti. dan metode latihan. Dalam beberapa tahun terakhir, kacamata itu mulai dikenal sebagai salah satu alat bantu latihan visual yang efektif, khususnya bagi pemain di posisi kiper. Swivel vision merupakan kacamata khusus yang dirancang untuk membatasi penglihatan periferal atau samping dan bagian bawah. Saat dikenakan, pemain hanya dapat melihat ke depan dengan ruang pandang yang sangat sempit dan fokus. Tujuan dari penggunaan alat ini bukan untuk kenyamanan, melainkan untuk melatih otak dan mata agar bisa fokus total terhadap objek utama seperti bola, arah tembakan lawan, atau pergerakan pemain lain. Bagi seorang penjaga gawang, kemampuan bereaksi dalam sepersekian detik bisa menjadi pembeda antara penyelamatan gemilang atau kebobolan. Hal itu terbukti ketika Emil Audero berhasil melakukan save berkelas saat menghadapi Cina. Mantap ya. Lihat sesi-sesi seperti ini memang gimana gitu rasanya ya. Apalagi menggunakan swivel kacamata itu tadi ya, vision itu membangkitkan gairah kita untuk menang, seperti itulah kira-kira. Dan kalau bisa menang dengan Jepang ya, poin kita langsung naik tajam menjadi 111-an kalau nggak salah ya. Dan ini sudah
mepet banget sama Vietnam. Nah, aduh, kalau kita masuk ke round 4, kita mengalahkan satu lagi, was, dijamin 100 besar bro, kita masuk. Oh, udah keren. Ya, mohon maaf kalau ada cabur lain ya yang merasa ya seperti dianaktirikan atau apapun. Sebetulnya pemerintah enggak sih. Mereka kalau sudah mendapatkan prestasi, bisa meraih emas di cabur mereka masing-masing, kan mesti ada itu bonus-bonus dari pemerintah, itu pasti ada kok. Nah, ini terkendalanya sama si personalnya itu sendiri. Mereka ketika mendapatkan upah ya, mendapatkan apa istilahnya itu bonus itu, mereka mungkin sering terlena. Jadi mereka itu nggak membayangkan seandainya mereka sudah lepas, nggak bermain di cabang olahraga itu lagi, jadi mereka mau kemana. Nah, uang bonus-bonus itulah yang mereka gunakan. Tapi kebanyakan mereka biasanya lupa diri. Sehingga ketika mereka masih aktif di cabang olahraga itu, mereka menghambur-hamburkan bonus-bonus uang yang diterima itu tadi. Nah, sehingga dampaknya ya ketika mereka sudah mulai mengurangi ya, istilah ketenarannya sudah berkurang, mereka sudah mulai merasakan bahwasanya penghasilannya sudah nggak ada. Sepertinya bukan nggak ada gitu loh, habis di masa-masa yang kemarin-kemarin. Nah, kemudian mereka membandingkan dengan masa sekarang ketika sepak bola sedang bangkit-bangkitnya. Nah, sebetulnya enggak lah. Saya rasa pemerintah juga bijaksana juga kok. Kita yakinlah ke sana, biar kita nggak terpecah fokus kita ya. Itulah pemirsa Nusantara yang bisa kita omong-omong kali ini ya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan, umur panjang untuk berjumpa kembali dalam konten yang lebih baik tentunya. Terima kasih. Mohon maaf atas salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.